selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bab 1, di mana dalam bab 1 penelitian ada beberapa poin penting yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu 7 poin dari latar belakang. 1. Pentingnya variabel Y. Dalam skripsi disebutkan bahwa pentingnya variabel Y atau hasil belajar itu adalah sebagai tolak ukur pendidikan. Yang kedua, masalah variabel Y. Dalam skripsi disebutkan bahwa faktanya pada tanggal 22 September 2020 ditemukan bahwa 56% siswa SD Negeri 11 Metro Pusat pada kelas 5 tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran matematika tersebut. Yang ketiga, penyebab masalah variabel Y, di mana diduga bahwa penyebab dari masalah variabel Y atau hasil belajar ini karena peserta didik kurang motivasi dalam dirinya untuk belajar. Penyebab lain dari permasalahan itu adalah yang pertama, karena pembelajaran daring yang kurang optimal yaitu hanya dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi dan dorongan dari dalam diri peserta didik. Yang ketiga yaitu di mana peserta didik itu kurang disiplin dalam proses pembelajaran. Pada bagian keempat itu akibat atau implikasi. Penulis mengungkapkan bahwa akibat atau implikasi dari permasalahan ini yang pertama, peserta didik akan merasa bodoh, kecemasan yang berlebihan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga perlu dilakukan analisis terkait dengan pengaruh motivasi belajar dengan hasil belajar tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hubungan antara variabel X dengan variabel Y di lokasi tersebut untuk merumuskan strategi peningkatan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada poin kedua yaitu identifikasi masalah, di mana peneliti mengungkapkan beberapa identifikasi masalah dalam skripsi tersebut. Yang pertama rendahnya hasil belajar matematika peserta didik kelas 5. Yang kedua, kurangnya motivasi dalam diri peserta didik. Yang ketiga, peserta didik itu kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Pada poin ketiga, kita akan membahas terkait dengan batasan masalah. Nah, dalam skripsi, peneliti mengungkapkan bahwa ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan yaitu hanya membahas terkait dengan hubungan antara motivasi belajar atau variabel X dengan hasil belajar atau variabel Y, di mana objek penelitian yaitu peserta didik atau siswa kelas 5 SD Negeri 11 Metro Pusat. Pada poin keempat, kita akan membahas terkait dengan rumusan masalah atau inti dari permasalahan dalam skripsi tersebut, di mana dalam skripsi yang kami analisis, peneliti mengungkapkan bahwa inti dari permasalahan yang ditulis dalam skripsi tersebut adalah apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika kelas 5 SD Negeri 11 Metro Pusat. Selanjutnya, poin yang kelima, tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini yang menjawab apa yang ada pada rumusan masalah. Di mana dalam skripsi yang kami bahas, peneliti mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 11 Metro Pusat. Yang keenam, kita akan membahas terkait dengan manfaat penelitian, di mana dalam skripsi yang kami bahas ada beberapa manfaat yang dikemukakan oleh peneliti. Yang pertama, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan motivasi belajar, hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar. Yang kedua, sebagai pandangan atau sebagai masukan terkait dengan strategi atau metode apa yang baik dan yang tepat untuk kita lakukan ke depannya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu definisi operasional, di mana peneliti mengungkapkan bahwa variabel X atau motivasi belajar itu diukur menggunakan angket atau kuesioner, sedangkan variabel Y atau hasil belajar itu diukur menggunakan hasil tes atau hasil ulangan dari peserta didik kelas 5 SD Negeri 11 Metro Pusat. Selanjutnya yaitu bab 2. Poin pertama yang terdapat di bab 2 yaitu landasan teori. Berdasarkan skripsi yang telah kami evaluasi, kami menemukan bahwa peneliti menjelaskan 2 variabel penting. Yang pertama, motivasi belajar dan hasil belajar siswa, di mana motivasi adalah dorongan dari dalam diri siswa yang membuat mereka lebih semangat belajar. Motivasi bisa dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan keinginan pribadi. Selanjutnya dari teori hasil belajar, yaitu membahas tentang hasil belajar dan perubahan kemampuan siswa
siswa setelah belajar. Hasil belajar bisa dipengaruhi oleh minat, bakat, dan cara guru mengajar. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kemampuan berpikir. Dari teori yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Jika motivasinya tinggi, maka siswa akan rajin dan nilainya akan baik. Dan jika motivasinya rendah, maka usaha siswa kurang dan nilainya akan menurun. Maka logikanya terdapat hubungan motivasi dengan hasil belajar. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu penelitian yang relevan. Berdasarkan skripsi yang telah kami evaluasi, kami peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siska Nur Azizah tahun 2021 dan Nofis Rahayu tahun 2013 yang sama-sama menunjukkan bahwa motivasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dan terakhir ada hipotesis penelitian, di mana H ada hubungan yang signifikan dan H0 tidak ada hubungan yang signifikan. Berdasarkan skripsi yang telah kami evaluasi bahwa terdapat HH yaitu ada hubungan yang signifikan. Selanjutnya yaitu bab 3. Ada beberapa poin dari bab 3. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah kuantitatif korelasi. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana kita mencari hasil belajar dan motivasi belajar. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Ada dua variabel di sini. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas yaitu motivasi belajar. Data ini diambil dari angket dan dibagikan kepada kuesioner. Yang selanjutnya yaitu variabel terikat, yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah dampak hubungan belajar dengan kegiatan belajar. Yaitu teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu angket kuesioner, Angket kuesioner membagikan daftar pertanyaan dan penulis menggunakan angket tertutup. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi dilaksanakan dengan mengamati dan mencatat kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu mendapatkan data-data tertulis seperti penilaian guru dan penilaian kepala sekolah. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Ada beberapa instrumen penelitian. Yang pertama yaitu instrumen motivasi belajar. Instrumen ini diambil dari angket kuesioner yang dibikin dari kisi-kisi instrumen tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen hasil belajar. Instrumen hasil belajar ini yaitu diambil dari hasil ulangan dari siswa kelas 5 ya, dari mata pelajaran matematika. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan untuk mendeskripsikan hasil data mentah dari siswa dan digunakan untuk mencari motivasi belajar dan hasil belajar. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini jenis penelitiannya yaitu adalah korelasi, bukan eksperimen. Maka berfokus Selanjutnya prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini jenis penelitiannya adalah korelasi, bukan eksperimen. Maka berfokus pada pengumpulan data dari variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil analisis data. Pada bagian ini menyajikan data statistik untuk diuji hipotesisnya dengan dua pengujian yang terdiri dari uji persyaratan analisis dan uji hipotesis dan signifikasi. Uji persyaratan analisis terbagi menjadi dua. Yang pertama, uji normalitas dan yang kedua, uji linearitas. Uji normalitas untuk membuktikan bahwa motivasi belajar dan hasil belajar terdistribusi normal.
Uji simplifikasi yaitu dinyatakan dalam skripsi bahwa terdapat hubungan antara motivasi belajar dan dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Koefisien determinasi yang mana bagian ini menyajikan data determinasi dalam bentuk persentase dan nilai determinasi ini menunjukkan hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Interpretasi kontribusi determinasi di sini menunjukkan adanya sumbangan besar terhadap motivasi belajar siswa dengan hasil belajar pembelajaran matematika. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan terdiri dari 4 poin. Yang pertama, pernyataan ulang hasil kunci, yang dimana pada bagian ini di penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Maka di sini hipotesis alternatifnya diterima, yaitu interpretasi dan analisis logis, yang mana di sini menyatakan hubungan spesifik kondisi siswa kelas 5 SD Negeri 11 Metro Pusat. Keterkaitan hasil dengan teori, yang mana di sini dinyatakan bahwa terdapat temuan yang ditemukan oleh peneliti, yaitu membantah atau memperkuat teori yang pada bab 2. Selanjutnya itu keterkaitan hasil dengan penelitian terdahulu, yang mana di sini membandingkan penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yang sejenis. Misalnya penelitian antara motivasi dengan prestasi belajar siswa. Yang kelima yaitu implikasi penelitian terbagi menjadi 2, yaitu implikasi praktis dan implikasi teoritis. Implikasi praktis ini yaitu temuan yang bermanfaat untuk guru dan sekolahnya. Sedangkan implikasi teoritis ini temuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya atau pengembangan untuk ilmu pengetahuan matematika selanjutnya. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan metodologi. Penelitian ini jenisnya yaitu penelitian korelasi, sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yaitu keterbatasan variabel dan model. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa adanya variabel lain yang mempengaruhi, yaitu seperti lingkungan keluarga, kecerdasan, dan dukungan oleh guru yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu keterbatasan sampel dan ruang lingkup. Penelitian ini dilakukan pada satu waktu dan hanya terbatas pada siswa kelas 5 SD Negeri 11 Metro Pusat. Oleh karena itu, hasil yang ditemukan pada penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk sekolah lainnya atau kelas lainnya yang perlu diuji lebih lanjut. Yang terakhir yaitu keterbatasan instrumen, yang mana di sini kuesioner determinasinya motivasi belajar itu bersifat laporan diri, yang mana membuat siswa cenderung menjawab lebih ideal. Selanjutnya bab 5 penutup. Poin A, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapatnya hubungan yang kuat dan signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas 5 SD 11 Metro Pusat secara keseluruhan berada dalam kriteria rendah. Dari 32 sampel siswa, komposisi tingkat motivasinya adalah rendah 43,75%, sedang 37,5%, dan tinggi 18,75%. Sementara itu, kondisi hasil belajar siswa secara umum tergabung sedang, dengan komposisi kategori hasil belajar rendah 50%, sedang 18,75%, dan tinggi
31,25%. Selanjutnya, implikasi. Implikasi penelitian menunjukkan rendahnya motivasi belajar siswa akan mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Sebaliknya, tingginya motivasi belajar siswa akan membantu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran matematika. Selanjutnya, saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran. Yang pertama, untuk kepala sekolah. Kepala sekolah disarankan untuk mengarahkan kepada guru tentang pelaksanaan pembelajaran, pentingnya memasukkan motivasi pembelajaran. Untuk siswa diharapkan giat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, referensi. Dalam penulisan karya ilmiah, ada beberapa sumber yang kita jadikan sebagai rujukan. Yang pertama, buku Dengan cara penulisan, nama penulis, tahun, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Yang kedua, jurnal. Dengan cara penulisannya, nama, tahun, nama artikel, nama jurnal, volume, halaman, doi, dan URL. Selanjutnya, ketiga, skripsi, tesis, dan disertasi. Dengan cara penulisan, nama, tahun, judul, jenis karya, institusi, doi, dan URL. 4. Referensi ilmiah. Dengan cara penulisan, nama, tahun terbit, judul konferensi, editor, halaman, penerbit, doi, dan URL. 5. Dokumen resmi pemerintahan. Dengan cara penulisan, nama, judul, jenis peraturan, nomor, penerbit, dan kota terbit. 6. Laporan dan publikasi. Dengan cara penulisan, nama penulis, tahun, judul buku, kota terbit, dan penerbit. 7. Website. Dengan cara penulisan, nama situs, tahun, tanggal, bulan, judul, diakses pada tanggal, dan dari URL. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu laporan penelitian. Aspek yang harus ada dalam laporan penelitian yaitu judul penelitian, abstrak, pendahuluan, kajian teori atau landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Setelah kami analisis, berdasarkan laporan penelitian, skripsi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Secara teori, motivasi mendorong yang untuk mempengaruhi usaha belajar siswa yang berdampak pada peningkatan nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri 11 Metro Pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi sangat perlu diperhatikan oleh guru dan sekolah dalam peningkatan belajar siswa.